Blessed New Year Charis Kids. Wah, nggak kerasa ya, kita udah masuk di tahun 2021. Yuk, sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Let's go! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever needs no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and
You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Ayo sama-sama kita angkat rotinya dan kita ucapkan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan tubuhmu dihancurkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami hidup yang sehat. Oleh pengorbananmu,
dan oleh bilur-bilur-Mu, aku punya hidup yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, ini tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau terima darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang mengampuni aku, yang menguduskan aku, dan membenarkan aku, sehingga aku menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk, sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ayo, sama-sama ikutin kami coba berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Engkau memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu untuk menyembuhkan, menyelamatkan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Karis Kids, apa kabarnya hari ini? Kak Kris berharap adik-adik baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa sekolah minggu lagi dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Kris mau kasih lihat gambar dulu nih. Yuk kita lihat gambarnya. Kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira seberapa banyak dari kalian yang seneng banget kayak gini setelah kalian selesai sekolah online? Hayo. Kadang kita rasanya mau istirahat kayak gini ya. Habis kita melakukan aktivitas seharian yang mungkin melelahkan, yang rasanya benar-benar capek sekali. Kita mungkin bisa tidur lebih cepat dan bahkan bangun lebih lama dari biasanya. Bahkan ada juga orang-orang yang tidurnya bisa sampai seharian loh. Tapi adik-adik tahu nggak kalau beruang itu berbeda loh. Mereka bisa tidur dalam jangka waktu yang benar-benar lama. Mereka bisa tidur nonstop bahkan lebih dari 7 bulan. Wow, lama sekali ya. Nah adik-adik, tidur sama artinya dengan istirahat. Istirahat itu seperti apa sih? Istirahat adalah kita dalam keadaan tenang. Nah adik-adik, hari ini Kak Kris mau berbicara tentang istirahat atau kondisi tenang yang dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai rest. Tapi rest yang mau Kak Kris bahas di sini bukan tidur atau tidak melakukan apa-apa, melainkan kondisi tenang dan tentram tanpa ada rasa khawatir. Jadi adik-adik, dulu ketika anak-anak bangsa Israel baru keluar dari Mesir, mereka begitu khawatir apakah mereka bisa sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Apakah mereka bisa sampai dengan selamat ke tanah itu? Mereka merasa khawatir dan mereka berpikir kalau mereka nggak bisa selamat menuju tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Padahal sesungguhnya dari sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah berjanji pada mereka. Kita baca yuk ayatnya. Di
di Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Kalau adik-adik mau baca ayat itu dalam bahasa Inggris juga boleh. Exodus 33 verse 14. The Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Jadi adik-adik, di cerita ini sebenarnya anak-anak bangsa Israel sudah tahu dan sudah mendengar janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan memberikan mereka ketenangan. Tetapi mereka tetap khawatir. Mereka mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka khawatir akan apa yang akan mereka makan di padang gurun. Mereka lupa kalau ada Tuhan yang sangat berkuasa yang menyertai mereka. Saat itu, Tuhan memberikan mereka makan mana, yaitu roti yang turun langsung dari langit. Mereka tidak perlu mencarinya atau membuatnya sendiri loh, tetapi mereka tinggal mengambilnya di depan kemah mereka. Anak-anak bangsa Israel itu lupa apa yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka, bahwa Tuhan akan membimbing mereka dan memberikan kepada mereka ketentraman, atau yang tadi kita bahas yaitu rest. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang menyediakan apapun yang kita perlukan, sehingga kita tidak perlu takut atau khawatir bahkan pada situasi seperti lembah kelam sekalipun. Hari ini kita belajar satu hal yang baru lagi adik-adik, bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin kita dan membimbing kita sehingga kita tidak perlu khawatir, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita ketentraman, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut rest. Rest di sini artinya adalah ketentraman dari hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Seperti tadi contoh, anak-anak bangsa Israel khawatir untuk apa yang mereka makan di padang gurun karena di situ tidak ada makanan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa, sehingga Dia sanggup melakukan apapun dan dapat memberikan mereka makanan di padang gurun. Tuhan memberikan mereka makan dengan penuh ketentraman. Mereka tinggal mengambil saja roti manah di depan kemah mereka, karena Tuhan sendiri yang langsung menurunkan roti itu dari langit. Begitu luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dan menyediakan apapun yang kita perlukan. Dan Dia adalah Tuhan yang memberikan kita rest atau ketenangan, sehingga kita tidak perlu khawatir, karena apapun yang kita perlukan, Tuhan Yesus pasti sediakan. Hari ini Kak Kris mau mengingatkan lagi kepada adik-adik, seperti cerita Alkitab tadi, ketika mungkin adik-adik merasa khawatir atau merasa takut, ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita dan bisa menyediakan apapun yang kita perlukan. Kita hanya perlu percaya kepadanya, datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepadanya, dan Dia akan menyediakan apapun yang kita perlukan, dan Dia akan memberikan kepada kita rest, sehingga kita tidak perlu khawatir akan sesuatu hal apapun. Untuk menutup cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan menyediakan apapun yang kami perlukan, sehingga kami tidak perlu khawatir dan kami dapat bergantung sepenuhnya pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ibadah Keres Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap mengerjakan activity yang ada di buku Keres Kids. See you Keres Kids. Blessed New Year.